Iya, jadi setahu saya kan Indra Bekti sama istri itu Muslim ya. Nah, sehingga perceraiannya dilakukan pasti di pengadilan negeri agama, di pengadilan agama. Nah, terus bercerainya pun karena menikahnya secara Muslim, pasti perceraiannya juga dilakukan, diselesaikan secara Muslim. Nah, ini yang menggugat cerai kalau nggak salah kan istri ya, Aldilanya. Nah, itu boleh dilakukan, ada syarat-syaratnya apa aja yang harus dipenuhi untuk memenuhi persyaratan adanya suatu perceraian. Kalau istri yang mengajukan nanti ujungnya namanya cerai. Kalau suami yang mengajukan namanya talak cerai. Bedanya di situ. Mengenai nafkah itu kita sekarang nyebutnya kalau trennya tuh alimoni ya. Nah, jadi beban nafkah yang harus diberikan oleh suami setiap bulannya itu dilihat mereka ini berdua punya anak berapa. Nah, terus udah gitu menikahnya sudah berapa lama, karena ini diatur di dalam SEMA nomor 3 tahun 2018 itu poin 3. Jadi memang kalau perceraian menurut Muslim itu malah sebenarnya lebih mudah ya, formulanya menghitungnya gitu, ada aturan yang jelas standar berpijaknya. Jadi mungkin 30 juta yang dimintakan oleh Aldelia ini sudah melalui proses penghitungan pastinya. Misalnya mereka menikah berapa tahun, anaknya berapa, 2 kalau nggak salah ya. Nah, terus udah gitu nafkah atau uang yang dihasilkan Indra Bekti setiap bulan itu sisanya berapa setelah dikurangkan dari kebutuhan sehari-hari, karena harus dikurangin dulu. Nah, itu rumusannya tuh seperti itu. Jadi persentase itu berarti jumlah anaknya berapa, itu nanti akan keluar persentasenya. Jadi matematika pasti kalau dilakukan secara hukum Islam. Jadi, saya rasa 30 juta itu bukan hal yang fantastis ya, yang diminta itu menurut saya sih hal yang wajar karena Aldelia juga berpikir mengenai anaknya. Itu. Jadi ini tuh pasal di mana nafkah tadi ya, setelah perceraian nafkah idah dan mut'ah itu akan hapus karena adanya pasal ini. Pasal ini tuh apa sih? Yaitu kalau misalnya istri selama pernikahan tuh tinggi hati, arogan, menyebabkan suami marah-marah terus. Nah, itu tuh bisa dikenakan asal ada pembuktiannya. Nafkah untuk 2 orang anak tersebut nilai nominalnya adalah 30 juta per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun. Alhamdulillah Mas Bekti sampai detik ini masih bertanggung jawab untuk anak-anak, mikirin anak-anak, malah lebih maksudnya nanyain anak-anak gimana, lagi apa gitu, lebih gitu intinya. Kalau masalah besaran itu tanggung jawabnya saat ini kita juga udah koordinasi sama pihak Dila juga gitu ya, karena kan memang ini keputusannya juga keputusan yang diambil bersama, bukan sepihak gitu ya. Kalau menurut saya sih mereka sendiri kan membina rumah tangga bukan yang baru ya. Nah, terus udah gitu sebelum berumah tangga juga pasti ada masa perkenalan, pacaran ya, sehingga keduanya ini udah saling tahu. Terlebih lagi mereka sudah punya anak keturunan dari itu, sehingga bercerai itu ya mereka berdua aja. Setelah misalnya tadi perceraiannya itu diputus, ya mereka harus sama-sama memikirkan anak ya. Dan gonogini itu baru bisa dibagi memang setelah perceraian. Kalau perceraiannya belum terjadi, belum boleh kita ngomong gonogini. Karena gonogini itu baru bisa dibagi setelah perceraian gitu. Jadi mereka berdua harusnya terutama Indra Bekti ya, kalau nanti diputuskan misalnya alimoninya sekian sama hakim, ya itu dipenuhi lah. Jangan sampai tidak juga gitu, karena kasihan kan ada anak, ada istri yang masih harus dibiayai. Kecuali nanti kalau misalnya ternyata mantan istrinya yang sudah menjadi mantan istrinya ini menikah lagi. Nah, itu udah bukan tanggung jawabnya Indra Bekti lagi. Tapi kalau anak-anak mah terus ya sampai dia dewasa. Jadi kalau kisaran-kisarannya itu kembali lagi ke penghasilan. Penghasilan suami. Penghasilan suaminya itu berapa, setelah dikurangkan dengan biaya hidup, itu nanti dikali dengan apa? Misal dia punya anak 4, nah istri 1, berarti dikali 15%, itu ada perkaliannya, ada rumusannya, jadi emang pasti. Nah, terus dikali lagi dengan masa pernikahan gitu. Jadi nggak bisa kita sembarangan, misalnya istri itu minta, oh saya minta
300 juta setiap bulan, dasarnya apa gitu. Nah itu karena ada rumusnya itu tadi. Insya Allah sih Bekti tanggung jawab kok. Kan ini buat anak-anak soalnya, bukan buat Dila. Berapapun angkanya memang sudah disepakati sesuai dengan kemampuan ya. Jadi soal buat apanya sudah pasti untuk kebutuhan anak-anak. Ya, kalau menolak sih saya rasa dia nggak akan melakukan itu ya. Karena dia sendiri sanggup kan gitu. Meskipun kemarin memang dia baru saja sakit ya, tapi kan sekarang alhamdulillah sudah sehat, sudah beraktivitas kembali, dan dia juga bukan artis yang biasa-biasa, dia artisnya lumayan loh gitu. Jadi kalau nanti ternyata dia ada melakukan penolakan, saya rasa itu hal yang aneh dan akan ditolak juga oleh hakim keberatannya dia. Bisa kalau dia bisa membuktikan bahwa Aldelia ini selama pernikahan misalnya dia selama ini ada arogansi, selalu membuat marah. Nah, itu hal yang dikecualikan ya. Nah, kalau nggak salah namanya no use ya. Nah, tapi itu hal yang perlu dibuktikan lagi lebih jauh. Nah, kalau kita lihat sih dalam pernikahannya kan selama ini tidak kelihatan ya bagaimananya. Jadi bisa aja dia melakukan penolakan. Jadi kalau ada nanti kebutuhan yang lain udah disepakatin ini memang nanti biaya itu akan anak-anak akan ngomong langsung ke Bekti. Jadi bukan Dila. Jadi kalau ada kebutuhan yang lain nanti anak-anak akan minta langsung ke Bekti. Di luar yang disepakati ya, yang di luar putusan ini. Jadi kalau ada hal-hal yang lain nanti anak-anak akan berkomunikasi langsung dengan ayahnya. Itu kesepakatannya. Dikondisikan dengan kemampuannya Bang Indra saat ini gitu, dengan kondisinya yang belum pulih 100%, kemudian juga dengan kemampuan ekonominya juga, maksudnya kayak dia bekerjanya belum bisa seperti dulu gitu ya, pendapatannya juga tidak seperti dulu, maka yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan pokoknya, wajibnya kayak uang sekolah, kemudian les, kesehatan kayak gitu. Dan itu pun masih saat ini tuh masih bukan patungan, apa sebutnya ya patungan lah ya, patungan sama Dila gitu. Insya Allah ya kita nggak pernah tahu ya rezeki orang gitu kan, kapan tiba-tiba mungkin insya Allah dapat rezeki mendadak diangkat anaknya di bosnya siapa gitu ya kan, kita nggak tahu gitu ya. Mudah-mudahan nantinya tersanggupi ya, namanya juga buat anak-anak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.